Kantor berita pasukan Libya yang berbasis di wilayah timur, Tentara Nasional Libya atau LNA, pada hari Senin 17 Agustus merilis sebuah video yang memperlihatkan Kevin Rideout, seorang pilot sekaligus misionaris asal Amerika Serikat yang diculik di Niger pada bulan Oktober tahun lalu setelah ia dibebaskan. Otoritas di Libya Timur yang berada di bawah komando militer Khalifa Haftar membantu mengamankan pembebasan seorang misionaris Amerika yang disandra oleh kelompok afiliasi Islamic State di wilayah Sahel, Afrika Barat. Serta mengawalnya menuju kebebasan melalui wilayah Libya, demikian disampaikan oleh 5 sumber kepada Reuters pada hari Jumat. Empat sumber mengatakan bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai dan salah satunya menyebutkan adanya pembayaran uang tebusan. Namun seorang sumber senior di pasukan Haftar menyatakan bahwa mereka telah melakukan operasi militer di Mali untuk membebaskan sandera tersebut Rideout. Pejabat pemerintah Mali tidak dapat segera dimintai komentar. Keterlibatan Haftar dalam pembebasan sandera Amerika Serikat ini mencerminkan bagaimana ia telah memantapkan posisinya sebagai tokoh kunci keamanan di kawasan Sahel yang lebih luas, serta memanfaatkannya sebagai daya tawar untuk menarik simpati pemerintahan Trump. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar. Gedung Putih tidak dapat menanggapi permintaan komentar mengenai keterlibatan Haftar. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat menantikan kepulangan Rideout. Rideout bekerja untuk lembaga Evangelist Serving in Mission. Reuters melaporkan tahun lalu bahwa Rideout diculik oleh 3 pria tak dikenal saat dalam perjalanan menuju bandara di Niamey dan dibawa ke wilayah Tillabéri di bagian barat Niger, tempat beroperasinya militan Islamis yang berafiliasi dengan Islamic State dan Al-Qaeda. Amerika Serikat telah menetapkan upaya pembebasan Rideout sebagai salah satu prioritas utamanya di wilayah Sahel. Pemerintahan Trump mencabut sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Mali awal tahun ini sebagai upaya untuk mendapatkan izin melintasi wilayah udara negara tersebut guna mencari sang pilot. Selama berbulan-bulan, para pejabat menduga bahwa Rideout mungkin telah dipindahkan ke wilayah Mali. Dua sumber menyebutkan bahwa upaya terkini untuk mengamankan pembebasannya dari kelompok afiliasi Islamic State tersebut dipimpin oleh Cherif Al-Tahar, seorang pengusaha Arab asal Mali yang memiliki koneksi dengan kelompok bersenjata regional dan jaringan penyelundupan.
Tahar tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Tidak jelas apa yang dipertukarkan jika ada demi pembebasannya. Salah satu sumber menyebutkan bahwa pihak Libya telah membayar uang tebusan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Akan tetapi seorang sumber senior di Tentara Nasional Libya, pasukan pimpinan Haftar yang menguasai wilayah timur Libya, negara yang terpecah di antara pemerintahan-pemerintahan yang saling bersaing, memberikan keterangan berbeda mengenai pembebasan Rideout. Mereka menyatakan bahwa pasukan komando elit LNA telah melakukan operasi penyerbuan ke wilayah Mali dan Rideout kemudian diterbangkan ke kota Benghazi di Libya Timur. Komandan Senior Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Yadullah Yavani, menyatakan strategi pertahanan Iran kini mulai diarahkan menjadi lebih ofensif. Dirinya memperingatkan negara-negara yang dianggap sebagai lawan Teheran agar bersiap menghadapi kemungkinan kejutan strategis. Dalam keterangannya kepada media pemerintah Iran, Yavani menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari pergeseran penting dalam doktrin militer negaranya. Menurut dia, langkah itu menunjukkan bahwa strategi Iran terus disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan dalam peperangan modern. Yavani juga menyinggung mandat yang diberikan kepada Panglima Tertinggi IRGC yang baru, Mayor Jenderal Ahmad Fahidi. Ia mengatakan Fahidi menekankan pentingnya membangun kemampuan pencegahan secara maksimal. Menurutnya, Iran tidak ingin hanya menunggu serangan untuk kemudian merespon. Setiap langkah pertahanan, kata Yavani, dapat dilakukan secara proaktif guna mengantisipasi dan menetralisir potensi ancaman sebelum berkembang menjadi serangan yang lebih besar. Yavani juga menyampaikan peringatan langsung kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan Iran agar tidak menganggap Teheran mudah dikejutkan. Dirinya menambahkan bahwa Iran siap mengambil langkah yang dianggap perlu untuk melindungi wilayah dan menjaga keamanan nasional. Pernyataan tersebut menegaskan adanya perubahan pendekatan militer Iran dari sekadar mempertahankan diri menjadi strategi yang lebih proaktif dalam menghadapi potensi ancaman.
sebuah kapal perang Amerika Serikat sempat mengalami kehilangan daya listrik selama 4 hari saat berlayar di perairan Laut Cina Selatan bulan lalu. Imbas hilangnya daya listrik tersebut membuat kapal perang Amerika Serikat itu tidak bisa berlayar dan harus ditarik ke perairan Filipina. Situasi tersebut seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa 18 Agustus 2026, dilaporkan oleh juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat, Komandan Matthew Comer. Dalam pernyataan baru-baru ini, Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat diketahui beroperasi di perairan Pasifik Barat dan Samudra Hindia. Comer mengatakan kepada media USNI News bahwa insiden itu terjadi pada USS Benfold yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh-Burke yang dilengkapi rudal pada Juli lalu. Comer menyebut hilangnya daya listrik pada kapal perang Amerika Serikat itu disebabkan oleh kegagalan sistem teknis. Menurut pernyataan Comer, hilangnya daya listrik tersebut menyebabkan para awak kapal perang itu tidak mendapatkan layanan dapur, akses ke toilet, dan pendingin ruangan atau AC, serta berdampak pada ketersediaan air bersih di atas kapal. USS Benfold merupakan salah satu kapal perang Amerika Serikat yang berlayar mendampingi kapal induk USS George Washington yang baru-baru ini dikerahkan ke kawasan Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln. Selama insiden itu berlangsung, USS George Washington memberikan dukungan kepada USS Benfold. 연습 과정을 통해서 우리의 방위 태세를 보다 면밀하게 점검하고
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyerukan penguatan kemampuan pertahanan mandiri di tengah dinamika keamanan yang terus berkembang di semenanjung Korea. 대체불가 대한민국을 실현하기 위한 가장 기본적인 토대입니다. Pernyataan tersebut disampaikan Lee dalam rapat kabinet pada Selasa bersamaan dengan digelarnya latihan pertahanan sipil tahunan dan latihan militer gabungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. 또 이를 함께 이뤄낼 인재 육성 체계를 갖추는 것이 필수입니다. Lee menegaskan bahwa rangkaian latihan tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk mengancam maupun menyerang Korea Utara. Ia juga meminta agar rencana pengalihan kendali operasional masa perang dari Amerika Serikat kepada Korea Selatan tetap dijalankan sesuai agenda pemerintah. 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성부터 바뀝니다. 보다 건설적이고 굳건한 한미 동맹의 미래를 상징할 핵잠수함 사업 추진에도 속도를 내주기 바랍니다. Menurut Lee, Seoul harus memperkuat kemampuan militernya agar mampu mengambil peran lebih besar dalam menjaga keamanan nasional secara mandiri. Pemerintah Korea Selatan juga didorong mempercepat pengembangan program kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari penguatan pertahanan negara. Selain itu, Lee menyerukan pembentukan personel militer yang memiliki kemampuan menjalankan operasi terpadu untuk menghadapi potensi konflik di masa mendatang. Ia menilai perubahan karakter peperangan membuat batas antara berbagai medan tempur semakin kabur, sehingga diperlukan kesiapan militer yang lebih modern. Pernyataan Lee muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menginstruksikan pengurangan secara signifikan terhadap latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Meski demikian, Seoul menegaskan latihan gabungan dengan Amerika Serikat tetap dilakukan untuk memperkuat pertahanan dan bukan sebagai upaya meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. (8월 17일부터 27일까지) UFS 을지 자위 방패 연습을 시행하기로 하였습니다. Character warfare has been changing. So even evolving aspects of warfare, including drones, GPS disruption, cyber attacks, are expected to be reflected in the exercise. Space Forces Korea is participating as a key player for U.S. Forces Korea. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi adanya jalur komunikasi rahasia antara pejabat Amerika Serikat dan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC
Namun Trump tetap menegaskan bahwa Iran harus menyerah pada tuntutan utama Washington dan menghentikan ambisi memiliki senjata nuklir. Dalam wawancara telepon dengan Fox News yang disiarkan Senin 17 Agustus 2026, Trump mengakui laporan mengenai pembicaraan rahasia dengan IRGC yang dilakukan tanpa perantara maupun keterlibatan pejabat politik Iran. Pernyataan itu disampaikan saat tenggat gencatan senjata selama 60 hari antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terkait Iran berakhir pada Senin. Meski demikian, Trump mengatakan masih ada waktu untuk mencapai perdamaian apabila Iran bersedia memenuhi tuntutan utama Amerika Serikat. Menurut Trump, tujuan pemerintahannya tidak berubah, yakni memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir dalam bentuk apapun. Pesan serupa juga ia tulis melalui platform Truth Social. Trump mengakui bahwa proses menuju perdamaian dengan Iran tidak mudah, terutama setelah sejumlah pemimpin dan pejabat penting Iran tewas dalam serangan pada periode sebelumnya. Namun ia menegaskan komunikasi langsung antara Amerika Serikat dan IRGC tetap berlangsung melalui jalur rahasia. Trump juga menepis anggapan bahwa pertimbangan politik domestik, termasuk pemilu setelah Amerika Serikat, memengaruhi strategi militernya terhadap Iran.